Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita sanjungkan, dan salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, apabila kita perhatikan dalam kehidupan ini ada 4 model manusia, di mana keempat-empatnya itu merupakan sebenarnya ujian yang diturunkan oleh Allah kepada kita, karena memang hidup ini adalah semuanya ujian untuk nanti Allah balasi sesuai dengan hasil ujian kita tersebut. Oleh karena itu kita lihat ada 4 model orang dalam kehidupan ini. Yang pertama, orang taat, kemudian hidupnya bahagia. Yang kedua adalah orang yang taat tapi hidupnya susah. Yang ketiga, ada orang yang ahli maksiat tapi hidupnya bahagia. Dan yang keempat, ada orang yang ahli maksiat, hidupnya sengsara. Dan tipe orang keempat-empatnya ini dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan kepada kita. Tipe nomor 1 dan nomor 4 ini adalah merupakan hal yang biasa. Kalau ibarat matematiknya 2 ditambah 2 pasti 4. Yang bermasalah adalah yang nomor 2 dan nomor 3. Ini perlu kita perhatikan dengan seksama. Yang pertama adalah orang yang hidupnya senang sementara dia adalah orang yang taat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu dia laki-laki maupun perempuan, sementara dia dalam kondisi beriman, dengan syarat tadi dia melaksanakan amal soleh didasari oleh iman. Kenapa? Karena banyak juga orang melakukan amal-amal kebaikan tetapi bukan karena dasar iman. Dia memperbanyak sedekah karena ingin dipuji oleh orang, ingin dikenang sebagai orang dermawan, boleh jadi. Atau dia melaksanakan ibadah-ibadah bukan tujuannya ingin mendapatkan pahala akhirat, tetapi untuk kebahagiaan atau kesenangan dia di dunia. Contohnya, dia melaksanakan puasa bukan karena ingin mendapatkan pahala di akhirat, namun supaya tubuhnya sehat. Ini bukanlah didasari oleh iman, ibadah yang dia lakukan atau amal soleh yang dia lakukan. Kemudian orang yang beramal soleh didasari dengan iman tadi itu akan dibalasi oleh Allah dengan kehidupan yang baik di atas permukaan bumi ini, ya, diberi kesehatan badan, kekayaan, ketenangan hidup. Selanjutnya, wala najziyannahum, dan pasti kami akan memberi balasan juga bagi mereka nanti di akhirat dengan pahala atau ganjaran yang lebih baik daripada amal yang mereka lakukan tersebut. Ini tipe orang pertama, dia baik di dunia, soleh di dunia, juga diberikan oleh Allah kebahagiaan hidup di dunia dan nanti juga di akhirat seperti itu. Dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniakan oleh Allah tipe orang yang pertama ini. Sebagaimana kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan ini seharusnya doa yang paling banyak kita lantunkan
sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Kemudian yang kedua adalah tipe orang yang dia itu banyak bermaksiat, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hidupnya juga susah. Ini hal biasa. Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Boleh jadi dia diberikan oleh Allah kesehatan badan, kaya raya, semuanya tercukupi, tetapi tidak pernah merasakan ketenangan. Susah terus, berpindah dari suatu masalah kepada masalah yang lain. Dan yang lebih parah daripada itu, sudah hidup sengsara juga secara fisik dan ekonomi, miskin dan sakit-sakitan. Namun orang tersebut juga membelakang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah neraka dunia, juga nanti akan mendapatkan neraka di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kehidupan yang seperti ini. Dan amat disayangkan, banyak tipe orang yang seperti ini sudah hidupnya susah di dunia tapi juga tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tipe orang yang kedua, yaitu orang yang dia itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia soleh, kemudian hidupnya diberi oleh Allah cobaan-cobaan atau kesusahan-kesusahan. Dan hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah boleh jadi Allah cinta kepada dia, kepada orang seperti ini, kemudian Allah ingin mengujinya dan mengangkat derajatnya agar nanti posisinya atau surga yang diberikan oleh Allah kepada dia pada posisi yang tinggi. Dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tipe orang seperti ini diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengar. "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana bentuknya orang yang sabar? Alladzina idza asabathum, orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka akan berkata, semuanya berasal, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang seperti itulah yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga boleh jadi orang yang seperti ini hidupnya dalam kondisi susah sementara dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja masih ada celah-celah kekurangan dia di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa-dosa yang tidak dia sadari dan dia masih juga menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan kesusahan hidup kepadanya agar dia mengoreksi diri, memeriksa segala kekurangannya dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat As-Sajdah yang kita dengarkan setiap pagi Jumat, Allah berfirman, "Walanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat atau azab yang ringan ketika hidup di dunia ini sebelum azab yang lebih besar nanti di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Allah timpakan kesusahan hidup atau musibah
bukan karena Allah marah kepada kita, tetapi karena Allah ingin menegur agar cepat kembali sadar terhadap kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan boleh jadi kita semuanya pada saat ini ditegur oleh Allah dengan tegurannya melalui virus corona ini, agar kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari segala kesalahan-kesalahan kita. Kalau umpamanya memang kita adalah orang yang taat kepada Allah dan sudah bertaubat banyak-banyak, masih juga merasakan kesusahan ini, maka boleh jadi Allah ingin mengangkatkan derajat kita nanti di akhirat. Dan tipe orang terakhir yang ketiga, yang dimana dia adalah orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, tetapi diberi oleh Allah kesenangan dan ketenangan, bukan saja berbentuk harta, bukan saja berbentuk kesehatan, juga hatinya, batinnya diberi oleh Allah ketenangan. Aneh memang, mereka banyak dosa tetapi hidupnya bahagia saja begitu. Ini adalah tipe orang yang paling berbahaya dan paling menakutkan. Dan kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan sekali daripada hal yang semacam ini. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum la yash fa idza hum mublisun. Idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ini orang yang dia banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hartanya banyak, badannya sehat, anak-anaknya patuh-patuh dan soleh-soleh menurut dia, atau baik-baik menurut dia. Suami istri rukun selalu, tenang dan bahagia, tapi dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang orang seperti ini, bahkan selalu orang seperti ini, dia merasakan berada dalam kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasakan dia adalah orang yang disayangi oleh Allah, padahal dia adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah, sehingga diberi namanya istidraj, ya. Rasakan atau ambil betullah dunia ini terlebih dahulu oleh kalian, bersenang-senanglah terlebih dahulu, namun ingat, ini sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan azab di dunia atau di akhirat. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi menjadi orang yang pertama, yaitu yang bahagia di dunia dan di akhirat secara lahir dan batin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.